Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa ibu sekalian? Setelah kita melalui 2 pertemuan sebelumnya, setelah midterm kita, hari ini kita jumpa kembali dalam mata kuliah analisis real. Dan sekarang ibu akan masuk ke materi baru kita, yaitu sifat urutan bilangan real. Nah, sebelum ibu mulai, ibu ingin memberitahukan sedikit feedback kita tentang hasil midterm kemarin. Dan ada tambah remedial 1 pertemuan, ibu melihat memang masih banyak kendala kalian dalam belajar analisis real. Namun demikian, kalian jangan menyerah. Memang analisis real itu tidak terlalu mudah, namun akan bisa kalian pahami setelah kalian mengikuti dan mempelajari beberapa buku. Ya, memang buku analisis real pun memang bukunya berbahasa Inggris. Namun demikian, tetap semangat. Ibu berusaha menyajikan materi sebaik mungkin supaya kalian dapat memahaminya. Dan mohon kalau bisa videonya memang ditonton berulang-ulang, karena di situ kadang-kadang kita tahu bilangan real, tapi di situ nanti bilangan real apa ya? Kita tahu itu sifat negatif, sifat positif, sifat perkalian, penjumlahan, tapi kadang-kadang kita kurang konsen sehingga nanti terlewat materinya. Oke, seperti pertemuan kita hari ini membicarakan sifat urutan bilangan real. Mohon konsentrasi karena sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Ya. Nah, jadi yang pertama langsung saja kita lihat. Nah, ini dia aksioma urutan bilangan real. Nah, sifat urutan bilangan real itu dibentuk dari 2 pernyataan. Seperti yang kemarin kita sudah bahas tentang aksioma ya. Aksioma itu pernyataan yang memang tidak dibutuhkan pembuktian, tapi berbeda dengan definisi. Nah, yang pertama, ketika kita membicarakan sifat urutan bilangan real, itu adanya subhimpunan bilangan positif yang merupakan subset atau himpunan bagian dari bilangan real. Artinya dalam bilangan real itu tentu ada bilangan positif ya. Nah, untuk setiap X dan Y yang anggota bilangan positif, kalau dalam bilangan real nanti kita sebut dengan bilangan real positif murni, itu berlaku X tambah Y anggota positif murni dan X kali Y juga anggota positif murni. Ingat, pembicaraan kita adalah bilangan positif. Nah, jika A anggota bilangan real dalam semesta pembicaraan kita adalah bilangan positif murni, maka berlaku 1 dari 3 sifat berikut. Yang pertama, jika A anggota positif murni atau A sama dengan 0 atau negatif A anggota dari positif murni ya. Nah, ini disebut dengan sifat trikotomi. Nah, berkenaan dengan aksioma tersebut, maka pada bagian ini ada beberapa definisi dan notasi daripada sifat urutan bilangan real. Yang pertama, kalau kalian menemukan notasi seperti ini, A anggota bilangan positif, maka A itu adalah bilangan real positif. Nih, notasinya seperti ini. A lebih dari 0. Kalau sudah seperti ini artinya kita sedang membicarakan bilangan positif. Lalu, kalau negatif A anggota dari P positif murni bilangan real, maka A adalah bilangan real negatif. Ya, nanti jangan bingung. Loh, Bu, tadi kan P positif murni, tapi ketika dalam P bentuknya negatif A, ini adalah untuk menotasikan bahwa dia bilangan real negatif. Nah, logonya notasinya seperti ini. Nah, kalau dia A anggota P, U ini apa? Union, ya, union atau termasuk 0, maka dia bilangan real tak negatif. Real tak negatif artinya bilangan 0-nya termasuk, ya, artinya A lebih dari sama dengan 0. Nah, ini mulai nih. Kalau A anggota positif murni termasuk 0, maka dia bilangan tak negatif. Kalau tak negatif, mulai dari 0 dan seterusnya ke arah kanan. Nah, selanjutnya, kalau negatif A anggota positif murni termasuk 0, artinya dia bilangan real tak positif. Kalau tak positif mulai dari 0 ke sebelah kiri. Berarti 0 ini ambigu dong. Enggak, 0 itu memang dia himpunan bilangan sendiri. Dia bisa masuk ke bilangan positif, dia bisa masuk ke bilangan negatif. Tapi kalau dalam pecahan bilangan real kemarin, ada bilangan positif
bilangan negatif dan bilangan 0. Makanya di sini masuk ada tak negatif dan tak positif. Nah, selanjutnya akibat dari sifat trikotomi itu sendiri yang 3 tadi, kalau dia bukan A anggota positif murni, A itu sama dengan 0 atau negatif dari A juga positif murni, maka berlaku sifat berikut. Jika A kurang B anggota positif murni, ya, jika A kurang B anggota positif murni, maka ini ditulis A kurang B lebih dari 0 atau A lebih dari B. Kita lihat saja di sini. Ini mohon diperhatikan. Kalau A kurang B itu nilainya positif, ya, seperti yang kalian ketahui, tentulah nilai A itu lebih besar dari B. Ya, jadi kalau kita membicarakan 3 dikurang 2, hasilnya apa? 1 adalah positif, berarti 3 itu atau A itu lebih besar dari B. Maka A lebih besar dari B. Nah, jika A, B anggota positif murni termasuk 0, maka bisa dituliskan A kurang B lebih dari 0 atau A kurang lebih dari B. Nah, akibat ini juga bisa berkaitan dengan bilangan. Namun demikian, Ibu pastikan dulu kalian mengetahui tentang akibat dari sifat ini. Kalau dia A kurang B itu bilangan positif, tentu A itu lebih dari B. Atau kalau A lebih dari B, maka artinya A dikurang B lebih dari 0. Kalau udah cerita lebih dari 0, pasti kalian menunjukkan bahwa A lebih dari 0 adalah bilangan positif. Nah, akibat dari sifat trikotomi itu juga untuk dua bilangan, ya, berlaku 3 hal berikut. Bisa A lebih dari B, A sama dengan B, atau A kurang dari B. Nah, karena A dan B anggota bilangan real, dan maka berlaku A kurang B juga anggota bilangan real. Ini tidak ada tentukan atau apakah positif atau negatif. Yang pasti A dikurang B itu adalah adalah anggota bilangan real. Inilah berlaku untuk sifat trikotomi untuk dua bilangan. Kalau tadi kan satu bilangan, A saja, A anggota positif murni, A sama dengan 0 atau negatif A positif murni. Kalau sekarang berlaku untuk dua bilangan. A kurang B anggota positif murni, A kurang B juga bisa 0 atau minus A kurang B anggota dari positif murni. Nah, lemma itu juga termasuk salah satu akibat, tapi akibat dari teorema. Kalau teorema sudah harus dibuktikan, apalagi lemma, ya. Nah, lemma dari urutan penjumlahan dan perkalian, lemma dari penjumlahan dan perkalian sifat urutan bilangan real itu sendiri menjadi apa? Kalau ada A dan B anggota bilangan real dengan A kurang dari B, seperti pernyataan sebelumnya, maka kalau kita tambahkan dengan C, A ditambah C dan B ditambah C, itu hasilnya adalah A ditambah C kurang dari B ditambah C. Kenapa ini kurang dari? Karena di sini A kurang dari B. Kalau kita punya dua bilangan real, A dan B, dengan keadaan A itu kurang dari B, maka A ditambah C kurang dari B ditambah C untuk setiap C bilangan real. C terserah, negatif, positif, akar, desimal, pecahan, pokoknya dia bilangan real, maka berlaku sifat ini. Ya. Sedangkan untuk perkalian itu tergantung pada dua kondisi. A kali C kurang dari B kali C kalau C-nya lebih dari 0. A kali C lebih dari, lebih dari B kali C untuk setiap C kurang dari 0. Nah, bagaimana buktinya? Mari kita lihat berikut ini. Nah, ini bukti yang pertama. Untuk bukti penjumlahan dulu. A tambah C kurang dari B tambah C. Untuk setiap C anggota bilangan real. Ya, ketentuannya tadi yang pertama tadi. Kalau ada A, B anggota bilangan real dan A kurang dari B, maka A tambah C kurang B tambah C itu untuk setiap C anggota bilangan real. Nah, kita lihat. Tadi kan pernyataannya A kurang dari B. Kalau A kurang dari B, berarti berlaku B kurang A lebih dari 0. Ya. Katakanlah kedua ini adalah anggota bilangan real. Nah, kan?
Nah, B kurang A itu kalau kita mau dia bernilai positif, maka yang besar harus dikurangi yang kecil kan? Karena kalau yang kecil dikurangi yang besar kan menghasilkan bilangan negatif. Maka harus bilangan yang besar dikurangi dengan bilangan yang kecil, hasilnya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 kita nyatakan dengan bilangan positif. Nah, sudah bisa sampai di sini? Nah, kalau sudah bisa sampai di sini, maka masuklah ke pernyataan soal kita. A tambah C kurang dari B tambah C untuk setiap C anggota bilangan real. Nah, di sini kedua ruas kita tambah dengan negatif B tambah C. Sebelah kanan A tambah C kita tambah dengan negatif B tambah C. Sebelah kiri B tambah C kita tambah dengan negatif B tambah C. Maka hasilnya seperti ini ya kan? Jadi sebelah kiri tinggal 0. Sebelah kanan A tambah C kurang B tambah C. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, kira-kira ini bilangan positif bukan? Ini pernyataannya kurang dari 0, Bu. Nah, lihat seperti ini. Berarti di sini artinya adalah ini B tambah C lebih dari A tambah C. Ya, kalau ini ke sini, ya kan? B tambah C lebih dari A tambah C. Ini menunjukkan bahwa dia adalah bilangan positif murni. Nih, ya. Atau dengan kata lain apa? Lihat yang contoh ini tadi. Kalau A kurang dari B, berarti B kurang dari A positif. Nah, kalau B tambah C itu, kalau A tambah C itu kurang dari, ini kan? Kalau ini kan B tambah C yang sebelah sini. Kalau kita balik, berarti A tambah C yang kurang dari B tambah C, maka artinya A tambah C juga anggota positif murni. Ya, mohon dirasa-rasa lagi, diulang-ulang lagi. Kok bisa sih bilangan positif murni? Apa ini yang menunjukkan? Lihat dari sifat-sifat ini. Ya, ini tadi. Bu, ini kalau inilah posisinya sebagai yang B, ini yang A, ini memuat untuk dua bilangan. Ya. Nah, satu lagi. Untuk A kali C kurang dari B kali C untuk setiap C positif. Tadi A kurang dari B, ya kan? Kalau A dikali dengan suatu bilangan, hasilnya kurang dari B yang dikali dengan suatu bilangan tersebut. Jika C-nya bernilai positif, ya. Nah, ini misal C lebih dari 0, berarti kan C-nya positif. B kurang A positif, maka B kurang A ini kan positif. Bilangan positif, kalau dikali dengan bilangan positif, hasilnya adalah juga bilangan positif. Ya. Kita mulai dari pernyataan ini. B kurang A dikali C. Ini kan hasilnya positif. Ini kalau dipecahkan dengan sifat asosiatif kayak mana? Hasilnya adalah B kali C kurang A kali C. Kalaulah sebelah sini hasilnya positif, tentu juga hasil sebelah sini juga adalah positif. Nah, tinggal di sini B kali C kurang A kali C juga merupakan bilangan positif. Maka A kali C kurang dari B kali C. Kok bisa lagi? Lihat lagi pernyataan ini. Ini pernyataan untuk satu bilangan. A kurang dari B jika B-nya kurang dari A bernilai positif. Nah, di sini kan B kali C kurang A kali C bernilai positif. Berarti B kali C, A kali C kurang dari B kali C. Ya, coba dilihat lagi, ditonton lagi. Dan nanti juga akan Ibu bagikan modulnya. Nah, bagaimana dengan sifat kebalikannya? Katakanlah tadi, kalau kalian mengali bilangan positif dengan bilangan positif, tentu hasilnya positif. Nah, kalau kalian mengali suatu bilangan positif dengan bilangan negatif, bagaimana hasilnya? Ya, tentu hasilnya adalah bilangan negatif. Sekarang tinggal kita bandingkan bagaimana A kali C bisa lebih besar dari B kali C kalau kondisi C-nya adalah bilangan negatif. Oke, itu menjadi tugas kalian ya. Plus ada 2 soal lainnya yang akan Ibu share juga di kolom ini. Selamat belajar. Itu saja materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa ditonton berulang-ulang. Nanti Ibu akan melihat feedbacknya apakah kalian bisa menjawab. Nanti kalau memang belum akan Ibu lanjutkan atau Ibu beri penguatan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.